Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Amaliadi dengan NIM 250421156 dari program studi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan melakukan sebuah presentasi artikel konseptual untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Randah Emidar MPD. Saya akan menyampaikan sebuah materi dengan judul Pendidikan Berkualitas sebagai Pilar Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Untuk latar belakang dari topik ini yaitu pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pencapaian SDGs 4. Namun, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan akses pendidikan antara daerah kota dan terpencil, keterbatasan fasilitas, ekonomi keluarga yang lemah, serta rendahnya pemerataan kompetensi guru. Hasil PISA 2022 juga menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih di bawah standar internasional. Kebijakan Merdeka Belajar telah menjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, tetapi implementasinya masih terhambat oleh kesiapan sekolah dan infrastruktur digital yang belum merata. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perbaikan sistem pendidikan yang lebih komprehensif agar mampu mendukung pembangunan berkelanjutan. Di sini saya juga menyusun sebuah pertanyaan mendasar, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana strategi peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan tujuan SDGs 4. Selain itu, saya juga menyusun sebuah tujuan penulisan dari artikel konseptual ini, yang terdiri atas yang pertama yaitu menganalisis peran pendidikan berkualitas dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan utama yang menghambat pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan nasional. Kemudian yang ketiga yaitu mengkaji kebijakan serta strategi pemerintah dalam mewujudkan tujuan SDGs 4 di tingkat nasional. Yang terakhir yaitu merumuskan gagasan konseptual untuk memperkuat sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama yaitu pendidikan berkualitas sebagai dasar pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pendidikan yang berkualitas menjadi fondasi dalam membentuk masyarakat yang maju, adil, dan mampu beradaptasi dengan perubahan global. Melalui pendidikan, masyarakat memperoleh bekal pengetahuan nilai dan keterampilan hidup yang penting untuk menghadapi tantangan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pendidikan memiliki peran strategis karena mendorong kesadaran kritis masyarakat terhadap isu-isu global seperti transformasi digital, kesenjangan sosial, dan perubahan lingkungan. Pendidikan juga membangun karakter generasi muda melalui nilai moral, etika, serta sikap inklusif yang mendukung terbentuknya masyarakat yang harmonis dan toleran. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan SDM yang kompeten, tetapi juga berintegritas dan mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Pembahasan materi yang kedua yaitu tantangan dalam mewujudkan SDGs 4 di Indonesia. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan multidimensi. Salah satu kendala terbesar adalah ketimpangan fasilitas antar wilayah. Sekolah di daerah perkotaan cenderung memiliki infrastruktur yang lebih baik, seperti ruang kelas yang layak, laboratorium, perpustakaan, dan perangkat teknologi. Sedangkan sekolah di daerah terpencil masih kekurangan sarana dasar. Selain masalah fasilitas, kondisi ekonomi masyarakat juga menjadi penghambat besar. Banyak keluarga di daerah miskin tidak mampu mendukung pendidikan anak secara optimal, sehingga anak-anak mereka terancam putus sekolah demi kebutuhan ekonomi keluarga. Rendahnya pendidikan orang tua turut memenuhi kekurangan kesadaran akan pentingnya pendidikan jangka panjang. Tantangan lainnya adalah kualitas guru yang belum merata. Tidak semua guru memiliki akses yang sama terhadap pelatihan pedagogis, pembelajaran berbasis teknologi, dan peningkatan kompetensi profesional.
Hal ini menyebabkan proses pembelajaran tidak berjalan optimal, terutama di daerah yang kekurangan tenaga pendidik berkualifikasi. Selanjutnya, pembahasan materi yang ketiga yaitu peran guru, sekolah, dan pemerintah dalam mendorong terwujudnya SDGs 4. Yang pertama yaitu peran guru memiliki posisi strategis dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Mereka dituntut untuk tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing, memotivasi, dan menanamkan nilai moral kepada siswa. Guru perlu menguasai metode pembelajaran inovatif, termasuk penggunaan teknologi dan pendekatan yang berpusat pada siswa. Namun, keterbatasan akses pelatihan membuat peningkatan kompetensi guru belum optimal. Kemudian yang kedua yaitu peran sekolah. Sekolah menjadi lingkungan utama yang harus memastikan proses belajar berlangsung dengan baik. Sekolah memerlukan manajemen yang kuat, tata kelola yang transparan, serta budaya akademik yang mendorong kreativitas dan kolaborasi. Fasilitas yang memadai seperti ruang kelas layak, perpustakaan, dan laboratorium sangat memengaruhi kualitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu peran pemerintah. Pemerintah berperan dalam menyediakan kebijakan, regulasi, dan pendanaan pendidikan. Program seperti Merdeka Belajar memberi peluang bagi sekolah dan guru untuk berinovasi. Namun, implementasi kebijakan ini masih dipengaruhi oleh perbedaan kesiapan antar wilayah, sehingga pemerataan dukungan fasilitas dan pelatihan harus menjadi prioritas. Pemerintah juga memegang peran penting dalam meningkatkan infrastruktur pendidikan, memperluas akses internet, dan memastikan distribusi guru yang merata. Selanjutnya yaitu materi yang keempat, kontribusi pendidikan terhadap pencapaian SDGs lainnya. Yang pertama yaitu pendidikan dan pengentasan kemiskinan atau SDGs 1. Pendidikan berperan penting dalam memutus rantai kemiskinan. Masyarakat yang memperoleh pendidikan memadai memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengakses pekerjaan layak, meningkatkan pendapatan, serta memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Pendidikan juga memberikan keterampilan hidup dan kecakapan kerja sehingga mereka lebih siap menghadapi persaingan ekonomi. Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, peluang mobilitas sosial menjadi lebih besar, sehingga kontribusi pendidikan terhadap pengentasan kemiskinan sangat signifikan. Lalu yang kedua yaitu pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pendidikan membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pola hidup sehat, sanitasi, gizi, serta pentingnya pencegahan penyakit. Orang yang berpendidikan cenderung lebih memahami cara menjaga kesehatan diri dan keluarga. Hal ini berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan meningkatnya literasi kesehatan, masyarakat dapat mengambil keputusan lebih tepat terkait layanan kesehatan dan pencegahan risiko penyakit. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan dalam mendorong kesetaraan gender. Pendidikan menjadi sarana penting untuk memperluas kesempatan bagi perempuan agar memperoleh hak dan akses yang sama dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Ketika perempuan mendapatkan pendidikan yang layak, mereka memiliki peluang lebih besar untuk berpartisipasi dalam dunia kerja, mengambil peran dalam mengambil keputusan, serta meningkatkan kualitas hidup keluarga. Pendidikan juga mengurangi praktik diskriminatif dan stereotip gender, sehingga mendukung terwujudnya masyarakat yang lebih setara. Selanjutnya yang keempat yaitu pendidikan dan pengurangan kesenjangan sosial atau SDGs 10. Pendidikan yang merata membantu mengurangi perbedaan sosial dan ekonomi antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat. Ketika akses pendidikan diperluas hingga ke daerah terpencil, kelompok marginal, dan keluarga berpenghasilan rendah, kesenjangan sosial dapat ditekan. Pendidikan memungkinkan setiap individu memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa dibatasi latar belakang, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Kemudian yang terakhir yaitu pendidikan dan kesadaran lingkungan atau SDGs 13. Pendidikan membentuk pemahaman masyarakat mengenai isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, pelestarian alam, dan pentingnya penggunaan sumber daya secara berkelanjutan.
Melalui proses pembelajaran, peserta didik dibekali wawasan dan nilai tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Kesadaran lingkungan ini dapat mendorong perubahan perilaku, seperti mengurangi limbah, menggunakan energi secara bijak, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dengan demikian, pendidikan berkontribusi langsung dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan dan aksi iklim. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu perspektif ahli dan riset terkini tentang implementasi SDGs 4. Pemikiran dan penelitian pendidikan terkini menekankan pentingnya pengembangan keterampilan abad 21 seperti kreativitas, komunikasi, literasi digital, dan kemampuan berpikir kritis. Digitalisasi pendidikan menjadi peluang besar untuk memperluas akses pembelajaran melalui model daring dan hybrid learning. Namun, pemerataan akses internet dan perangkat masih menjadi tantangan yang harus diatasi agar transformasi digital tidak memperlebar kesenjangan. Riset juga menegaskan perlunya pembaruan kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perubahan sosial. Penguatan pendidikan vokasional, peningkatan profesionalisme guru, serta pendekatan berbasis data dalam perumusan kebijakan menjadi aspek penting dalam pembangunan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Jadi, kesimpulan dari pembahasan materi yang selama saya tadi sampaikan yaitu pendidikan berkualitas menjadi kunci dalam meningkatkan kemampuan dan karakter masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Meski demikian, pencapaian SDGs 4 masih terkendala oleh ketimpangan fasilitas, kompetensi guru yang belum merata, kondisi ekonomi keluarga, serta rendahnya hasil belajar siswa. Peran guru, sekolah, dan pemerintah sangat menentukan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, pendidikan juga memberi dampak luas pada tujuan pembangunan lainnya seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan, pengurangan kesenjangan sosial, dan kesadaran lingkungan. Dengan demikian, pendidikan merupakan pilar penting dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk saran atau rekomendasinya, terdiri atas yang pertama yaitu pemerataan akses dan infrastruktur. Mempercepat pemerataan sarana pendidikan terutama di daerah terpencil agar semua siswa memiliki kesempatan belajar yang sama. Yang kedua yaitu peningkatan kompetensi guru. Memberikan pelatihan guru secara rutin dan merata untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu penguatan tata kelola sekolah. Meningkatkan manajemen sekolah dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta efektif. Lalu yang keempat yaitu kolaborasi multipihak. Mendorong kerjasama antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan lembaga lain untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya yang kelima yaitu relevansi kurikulum. Menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan masa depan termasuk keterampilan abad 21 dan literasi digital. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi berbasis data. Melakukan evaluasi kebijakan pendidikan secara berkala dengan dukungan data yang akurat agar implementasi lebih tepat sasaran. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.